Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Tahira Rusadi, NIM C1C020080 dari Prodi Akuntansi. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perhitungan PPh pasal 21. Berikut materinya. Perhitungan PPh pasal 21 dilakukan dengan mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. Umumnya, penghasilan yang diterima atau diperoleh tersebut akan dikurangi dengan unsur pengurang yang juga ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rumus cara menghitung PPh pribadi atau PPh 21 yang punya NPWP sesuai bracket penghasilan kena pajak dalam RUU HPP sebagai berikut, yaitu PPh 21 sama dengan tarif PPh pribadi dikali penghasilan kena pajak. Adapun yang pertama, penghitungan PPh pasal 21 pada gaji bulanan. Ada contoh, yaitu Retno pada tahun 2017 bekerja pada perusahaan PT Cinta Abadi dengan memperoleh gaji per bulan sebesar Rp5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Retno sudah menikah namun belum memiliki anak. Pada bulan Januari, penghasilan Retno dari PT Cinta Abadi hanya berasal dari gaji. Adapun penghitungan PPh pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut. Untuk gaji per bulan sebesar Rp5.750.000 dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dikali Rp5.750.000, maka hasilnya Rp287.500. Adapun dikurangi lagi iuran pensiun sebesar Rp200.000, maka penghasilan neto per bulan didapat dengan Rp5.750.000 dikurangi dengan Rp487.500, maka hasilnya Rp5.262.500. Maka hasil pajak kena penghasilannya adalah dengan penghasilan neto setahun 12 dikali Rp5.262.500 sama dengan Rp63.150.000. Untuk PTKP setahun ada untuk WP sendiri sebesar Rp54.500 dan untuk WP kawin sebesar Rp4.500. Maka penghasilan kena pajak setahun didapat dari Rp63.150.000 dikurang dengan Rp58.500.000, hasilnya yaitu Rp4.650.000. Maka PPh pasal 21 terutang yaitu 5% dikali dengan Rp4.650.000 sama dengan Rp232.500. Dan PPh pasal 21 per bulan yaitu Rp232.500 dibagi 12 sama dengan Rp19.375. Yang kedua, ada penghitungan PPh pasal 21 pada gaji mingguan. Adapun contohnya, Bambang Sutejo belum menikah. Pada tahun 2018 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Majora, menerima gaji dibayar mingguan sebesar Rp2 juta. Penghitungan PPh pasal 21 minggu pertama bulan Agustus 2018 apabila dalam minggu tersebut hanya menerima berupa gaji saja adalah. Adapun penghitungan PPh pasal 21-nya yaitu gaji 4 dikali Rp2 juta sama dengan Rp8 juta dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dikali 8 juta, hasilnya yaitu Rp400.000. Maka penghasilan neto per bulan didapat dengan 8 juta dikurangi dengan Rp400.000, hasilnya sebesar Rp7.600.000. Maka penghasilan neto setahun yaitu 12 dikali Rp7.600.000 sama dengan Rp91.200.000. PTKP setahun yaitu untuk PP sendiri sebesar Rp54 juta. Maka penghasilan kena pajak setahun didapat dari Rp91.200.000 dikurangi dengan Rp54 juta sama dengan Rp37.200.000. Maka hasil pajak penghasilannya yaitu PPh pasal 21 terutang sebesar 5% dikali Rp37.200.000 sama dengan Rp1.860.000.
Untuk PPh pasal 21 per bulan sebesar Rp1.860.000 dibagi 12 sama dengan Rp38.750. Dan PPh pasal 21 atas gaji mingguan yaitu Rp38.750 dibagi 4 sama dengan Rp9.688. Selanjutnya ada penghitungan PPh pasal 21 pada bonus. Adapun contohnya yaitu karyawati Laila tidak kawin bekerja pada PT Indoraya dengan memperoleh gaji sebesar Rp5 juta per bulan. Perusahaan ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kerja dan premi jaminan kematian dan iuran jaminan hari tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulannya masing-masing sebesar 1,00%, 0,30%, dan 3,70% dari gaji. Laila membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000 dan iuran jaminan hari tua sebesar 2,00% dari gaji untuk setiap bulannya. Pada bulan April 2016, Laila memperoleh bonus sebesar Rp6 juta, sehingga pada bulan April 2016, Laila menerima pembayaran berupa gaji sebesar Rp5 juta dan bonus sebesar Rp6 juta. Adapun penghitungannya, yang pertama PPh pasal 21 atas gaji dan bonus, yaitu penghasilan setahun. Adapun gaji setahun sama dengan 12 dikali 5 juta, yaitu hasilnya Rp60 juta. Bonus sebesar Rp6 juta, premi jaminan kecelakaan kerja 12 dikali Rp50.000 maka Rp600.000, premi jaminan kematian 12 dikali 15.000 maka Rp180.000. Maka penghasilan bruto setahunnya yaitu Rp66.780.000. Lalu dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dikali Rp66.780.000 maka hasilnya sebesar Rp3.339.000. Lalu dikurangi lagi dengan iuran pensiun setahun 12 dikali Rp50.000 sama dengan Rp600.000. Lalu dikurangi lagi iuran jaminan hari tua sebesar 12 dikali Rp100.000 sama dengan Rp1.200.000. Maka penghasilan neto setahunnya yaitu Rp61.641.000. Adapun untuk PTKP-nya yaitu untuk WP sendiri sebesar Rp54 juta, maka penghasilan kena pajaknya sebesar Rp7.641.000. Maka PPh pasal 21 terutangnya yaitu 5% dikali Rp7.641.000 maka hasilnya Rp382.050. Selanjutnya PPh pasal 21 atas gaji setahun, yaitu gaji setahun 12 dikali Rp5 juta sama dengan Rp60 juta. Premi jaminan kecelakaan kerja 12 dikali Rp50.000 sama dengan Rp600.000. Kemudian premi jaminan kematian 12 dikali Rp15.000 sama dengan Rp180.000. Maka penghasilan bruto setahunnya yaitu Rp60.780.000. Lalu dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dikali Rp60.780.000 yaitu hasilnya Rp3.039.000. Lalu dikurangi lagi dengan iuran pensiun setahun sebesar 12 dikali Rp50.000 sama dengan Rp600.000. Lalu dikurangi lagi dengan iuran jaminan hari tua sebesar 12 dikali Rp100.000 maka hasilnya Rp1.200.000. Maka penghasilan neto setahun didapat dengan Rp60.780.000 dikurangi dengan Rp4.839.000 maka hasilnya yaitu Rp55.941.000. Adapun PTKP-nya yaitu untuk WP sendiri sebesar Rp54 juta maka penghasilan kena pajaknya yaitu Rp1.941.000. Maka PPh pasal 21 terutang yaitu 5% dikali Rp1.941.000 hasilnya Rp97.050. Dan yang terakhir PPh pasal 21 atas bonus adalah Rp382.050 dikurang dengan Rp97.050 sama dengan Rp285.000.
Dan yang terakhir ada penghitungan PPh pasal 21 pada rapel. Adapun contohnya, Retno pada contoh penghitungan gaji bulanan sebelumnya pada bulan Juni 2017 menerima kenaikan gaji menjadi Rp6.750.000 per bulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2017. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, maka Retno menerima rapel sejumlah Rp5 juta. Selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari sampai Mei 2017. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh pasal 21 untuk masa Januari sampai Mei 2017 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Berikut penghitungannya. Gaji sebesar Rp6.750.000 dikurangi dengan biaya jabatan sebesar 5% dikali Rp6.750.000 sama dengan Rp337.500. Lalu dikurangi dengan iuran pensiun sebesar Rp200.000. Maka penghasilan neto per bulan didapat dengan Rp6.750.000 dikurangi dengan Rp537.500 hasilnya yaitu Rp6.212.500. Maka penghasilan neto setahun 12 dikali Rp6.212.500 hasilnya sebesar Rp74.550.000. Untuk PTKP-nya ada untuk WP pribadi sama dengan Rp54 juta, lalu WP menikah sebesar Rp4.500.000. Maka penghasilan kena pajaknya sebesar Rp16.050.000. Maka PPh pasal 21 terutang sebesar 5% dikali Rp16.050.000 sama dengan Rp802.500. Adapun PPh pasal 21 per bulan sebesar Rp802.500 dibagi 12 sama dengan Rp66.875. Dan adapun PPh pasal 21 Januari sampai Mei 2017 seharusnya yaitu 5 dikali Rp66.875 hasilnya yaitu Rp334.375. Maka PPh pasal 21 setelah dipotong Januari dan Mei 2017 sebesar 5 dikali Rp19.375 didapat dari gaji bulanan sebelumnya sebesar Rp96.875. Maka PPh pasal 21 untuk rapel sebesar Rp237.500. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.